He's coming soon. Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Anak Nuha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Kompromi dengan Tuhan atau Kompromi dengan Abba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang yang melakukan kompromi dengan Elohim, kompromi dengan Bapa Yahweh, kompromi dengan Yeshua HaMashiach di saat orang itu terpuruk, di saat orang-orang menghadapi punya masalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya memberikan banyak contoh, yaitu saudara yang dikasih oleh Tuhan waktu zaman Noah. Saat orang pada belum bertobat, saudara, orang seenaknya sendiri, mereka dengan kehidupan duniawinya yang luar biasa. Namun begitu air bah datang, mereka berusaha kompromi dengan Tuhan. Mereka berusaha kembali kepada Tuhan. Mereka berusaha kembali kepada Bapa Yahweh. Namun sayangnya mereka terlambat. Begitu juga pada zaman di Sodom. Di Sodom juga begitu juga, saudara. Banyak orang-orang yang mengacuhkan Elohim. Banyak orang yang tidak mau bertobat kepada Bapa Yahweh. Namun saat terjadinya hujan belerang dan di bumi hanguskan, orang sudah terlambat untuk kompromi dengan Elohim. Begitu juga saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Satu perbedaan yang nyata yang dialami oleh bangsa di Niniwe, saudara. Saat Yona memberitakan bahwa sebentar lagi Niniwe akan dicungkir balikkan, dihancurkan oleh Bapa Yahweh, dan mereka mengambil sikap yang tepat, yaitu kompromi dengan Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh dia lakukan, dengan mereka bertobat, berpuasa, bahkan bukan dari raja sampai rakyatnya dan ternaknya pun ikut berpuasa dan bertobat. Maka murka Yahweh tidak jadi kepada Niniwe, dan Niniwe terselamatkan dengan luar biasa. Ternyata kompromi dengan Elohim, kompromi dengan Tuhan, kompromi dengan Bapa Yahweh itu mendatangkan hal yang baik, bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari waktunya kita ini kompromi dengan Abba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Kompromi dengan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach artinya yang pertama, saudara, kalau kita kompromi dengan Bapa Yahweh, berarti kita tidak berseberangan dengan Tuhan. Artinya saudara, bahwa apa yang menjadi kebijakan Tuhan, apa yang menjadi kebijakan Bapa Yahweh, kita ikuti. Kita tidak berseberangan. Artinya tidak menjadi oposisinya Tuhan, tetapi kita menjadi koalisinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, waktunya saat ini kita adalah kompromi dengan Bapa Yahweh. Dan jika kita kompromi dengan Bapa Yahweh, yang pertama adalah tidak berseberangan. Karena semakin kita berseberangan dengan Bapa Yahweh, maka bukan semakin kita berhenti masalah, tetapi justru akan muncul masalah-masalah yang baru. Saya memberikan satu contoh, saudara, yaitu Yona. Yona saat mendapatkan visi melayani ke Niniwe, apa yang dilakukan Yona? Justru Yona berusaha berseberangan dengan Tuhan.
Dia melarikan diri ke Tarsis dengan membayar tiket kapal. Semakin dia melarikan diri dari Elohim, bukan semakin baik yang dia dapat, tetapi justru semakin buruk. Karena saat dalam perjalanan melarikan diri ke Tarsis, artinya dia melarikan diri dari Elohim, melarikan diri dari Bapa Yahweh, berarti dia akan berusaha semakin menjauh dari Bapa Yahweh. Dan dampak semakin menjauh dari Elohim, semakin menjauh dari Tuhan, maka kapalnya diterjang badai yang besar. Sehingga yang mengakibatkan saudara yang dikasih oleh Bapaknya, yang berbahaya itu bukan hanya nyawanya Yona atau Yunus, tetapi nyawa seisi kapal, saudara. Jadi mengakibatkan seluruh penumpang bisa berbahaya. Inilah yang terjadi kalau sampai berseberangan dengan Elohim. Oleh sebab itu kita baca di dalam kitab Tehillim, Mazmur 1 ayat 1. Demikian daftar Elohim. Kalau kita kompromi dengan Elohim, berarti tidak berseberangan dengan Tuhan. Perhatikan ayatnya di dalam kitab Tehillim pasal 1 ayat 1. Atau Mazmur 1 ayat 1. Demikian daftar Elohim. Asre hais aser lohalak ba'atsat resaim ufderek hataim lo amat mosaf latsim lo yasaf, yang artinya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencongok. Nah, satu ayat ini mengandung arti yang dalam, yaitu kalau kita tidak berseberangan dengan Elohim, berarti kita tidak mau, saudara yang dikasih, duduk berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita akan berjalannya pun berdasarkan daftar Elohim, bukan berdasarkan nasihatnya orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jikalau itu berurusan dengan dosa, kita mendekat pun tidak, apalagi berdiri berkumpul dengan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Padahal di poin 3 ini yang paling banyak. Sehingga saat terjadi gosip, saat terjadi debat kusir, saat terjadi orang saling menyalahkan, justru di situ banyak orang yang nimbrung. Saudara boleh perhatikan, kalau saudara lihat tayangan atau unggahan di Facebook, saat orang mengunggah renungan, saat orang mengunggah ayat, kira-kira berapa komentar yang mereka dapatkan? 10, 20, 30, 100, itu luar biasa, saudara. Tetapi saudara perhatikan saat orang menggunjing orang lain, atau gosip, atau bahkan orang yang sedang berdebat, saudara, mengenai kebenaran dirinya masing-masing, itu bisa ribuan komentar di situ. Tetapi manusia tidak sadar ada di situ, karena selalu yang dilihat dirinya selalu merasa benar, tidak pernah melihat bahwa yang terbenar adalah daftar Elohim. Tetapi sayangnya justru daftar Elohim dipakai untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Daftar Elohim dipakai untuk saling menghakimi, menghujat satu dengan yang lain, sehingga terjadilah perang ayat. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita kompromi dengan Elohim, tidak berseberangan dengan Tuhan, berarti kita tidak mau menurut nasihat orang fasik. Kita tidak mau berdiri di dalam kumpulan orang berdosa. Kita tidak mau kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Hindari itu dan tinggalkan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia hidup bersama dengan Elohim. Yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang menjadi rencana atau rancangan Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, kita ikuti dan bahkan kita mendukungnya. Kalau itu rancangan Elohim dan itu rancangan Tuhan, kita akan dukung dan kita akan mengikutinya, saudara. Karena itu rancangan Elohim. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 40 ayat 9,
Dikatakan demikian saudara, Davar Elohim. La asut retson ka Elohai. Kafatsti wetorat ka betok meai. Yang artinya, aku senang melakukan kehendakmu, ya Elohimku, dan Torahmu ada di dalam batinku. Ada enggak hal ini di dalam diri kita? Aku senang melakukan kehendakmu. Berapa banyak orang yang senang kalau melakukan kehendak Tuhan? Atau melakukan kehendaknya diri sendiri? Mana yang kita akan pilih? Senang melakukan kehendaknya Elohim, atau justru senang kalau kita melakukan kehendak kita pribadi? Apalagi kalau sudah dipuji, apalagi kalau sudah dieluk-elukan, wah semakin bangga saudara. Tetapi saudara, kitab suci mengajarkan aku senang untuk melakukan kehendakmu. Jadi senang itu sesuatu kalau kita bisa melakukan kehendaknya Elohim. Itu satu kebahagiaan. Kalau kita bisa melakukan kehendak Bapa Yahweh, berarti melakukan kehendak Davar Elohimnya. Itu suatu kebahagiaan. Melakukan kehendakmu, ya Elohimku, dan Torahmu ada di dalam batinku. Ada enggak Torah Yahweh di dalam kehidupan kita? Ada di dalam batin kita? Atau Torah hanya sekedar kita baca selesai? Tetapi Torah itu harus ada di dalam. Davar Elohim itu ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita lakukan, bukan hanya kita dengarkan. Oleh sebab itu kitab suci ajarkan, jadilah pelaku Davar Elohim dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Yang kedua saudara, yang ketiga, yang terakhir saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, tidak membuat kecewa Elohim. Yang ketiga, kalau kita mau kompromi dengan Elohim, kompromi dengan Abba Yahweh Besem Yeshua Mashiach, berarti kita siap untuk tidak membuat kecewa Tuhan. Jangan sekali-kali kita membuat kecewa Tuhan. Kita membuat kecewa manusia saja itu sudah menyakiti, apalagi membuat kecewa Tuhan. Dalam kitab Tehillim atau Mazmur 37 ayat 27 dikatakan demikian Davar Elohim, surmera wa asetov uskon olam, yang artinya jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan jauhilah yang jahat. Kita tidak membuat kecewa Tuhan itu sederhana, yaitu dikatakan jauhi aja yang jahat, jauhi saja dosa. Itu sudah membuat tidak membuat Tuhan kecewa. Kalau kita mau melakukannya, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara, kita selalu belajar memposisikan diri kita ini anak, dan Bapa Yahweh adalah Bapa kita. Kalau kita ini anak, saudara, yang membuat menyenangkan hati orang tua adalah satu, anaknya tidak nakal, anaknya tidak melakukan kriminal, anaknya tidak melakukan kejahatan. Pasti orang tuanya bangga. Begitu juga kalau anaknya itu melakukan hal yang baik, dia melakukan rajin, suka membantu, benar-benar taat melakukan, itu orang tuanya bangganya luar biasa saudara. Nah begitu juga dengan kita. Kitab suci mengajarkan, di dalam kitab suci ini diajarkan saudara, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Kalau orang membuat kecewa orang lain, pasti sudah gak dianggap saudara. Coba kalau seandainya, ya, makasih. Nah, coba saudara bayangkan, seandainya saudara tinggal di tempat orang, kemudian saudara yang dikasih membuat kecewa orang itu pasti sudah akan acuh, males rasanya. Kenapa? Karena mudah membuat kecewa saya. Tetapi kitab suci ajarkan apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal. Makanya kita akan tinggal bersama dengan Bapa Yahweh selama-lamanya. Itulah yang kita lakukan, ajaran Bapa Yahweh. Selalu posisikan. Kenapa kita menyebut Yahweh itu Bapa? Abba Yahweh, Abi Yahweh, Avinu, Bapa kami. Karena kita anak saudara.
Hal yang luar biasa kalau kita dianggap. Kita diangkat, saudara, diangkat anak sama orang kaya atau pejabat. Anak angkat saja sudah bangganya luar biasa. Nah, kita diangkat menjadi anak kesayangan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana enggak suatu kebanggaan yang luar biasa, saudara? Pasti menjadi satu kebanggaan yang bagi saya enggak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun. Karena Bapa Yahweh Sang Pencipta yang membentuk kita, yang memelihara kita, yang menciptakan kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu, waktu sekarang ini adalah waktunya kita kompromi dengan Tuhan. Jangan pernah berseberangan dengan Tuhan. Jangan pernah kita bermusuhan dengan Bapa Yahweh. Apalagi kita melarikan diri. 3 hal ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang saya catat. Kalau kompromi dengan Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach, berarti tidak berseberangan dengannya. Jangan pernah berseberangan. Yang kedua, kalau kita kompromi dengan Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach, maka kita akan ikuti rencana dan rancangan Tuhan dan selalu mendukungnya. Malah jangan menjegal, tetapi mendukung apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yang ketiga, tidak membuat Elohim itu kecewa. Kamu jadi anak, tetapi benar-benar anak kesayangan, anak yang menjadi kebanggaan. Lakukan ini sesuai daftar Elohim, maka kita akan selalu menjadi milik kesayangan sendiri. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati.